Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini saya Dr. Muhammad Nusran, spesialis mata, staf Divisi Ilmu Kesehatan Mata, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, akan memberikan tutorial bagaimana cara pemeriksaan oftalmologi yang baik dan benar, sehingga kalian nanti akan dapat melakukan pemeriksaan fisik sesuai dengan yang disyaratkan oleh standar kompetensi dokter Indonesia. Oke, silakan dulu. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Yusran. Saya merupakan dokter spesialis mata di poliklinik ini. Juga saya tahu dengan siapa saya berhadapan. Bapak Taufik. Bapak Taufik, oke. Umur berapa Pak? Umur saya 21 tahun. 21 tahun. Pekerjaan? Saya Mahasiswa ya. Baiklah. Nanti akan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan mengenai penyakit yang Bapak Taufik alami, dan akan ada beberapa pemeriksaan mata tentunya ya, untuk menilai kira-kira penyakit apa yang Bapak alami ya. Nanti ada beberapa pemeriksaan yang mungkin agak tidak nyaman nih Pak ya. Jadi nanti apabila sangat tidak nyaman, Bapak bisa memberitahukan kepada saya. Bagaimana Pak? Bapak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan? Bersedia. Pemeriksaan eksternal pada bola mata, yaitu kita akan memeriksa kelopak mata, kemudian konjungtiva, dan juga sklera. Selain itu kita juga bisa menilai bagaimana menilai orificium canaliculi, sistem kanalikular drenase pada pemeriksaan kali ini. Nah, pertama kita menilai dengan menilai keadaan kelopak. Kita menilai apakah kelopak mata itu pada posisi yang benar, kemudian ada tidaknya kelainan seperti kelopak mata yang turun, atau kita katakan dengan lagophthalmus, atau kelopak mata yang tidak bisa diangkat secara maksimal, atau kita sebut dengan ptosis. Bagaimana kita caranya? Dengan mengukur jarak antara, kalau kita senter, kemudian jarak antara cahaya yang jatuh di tengah pupil dengan batas atas dari kelopak mata. Apabila jaraknya antara 2 sampai 4 mm, maka kita katakan normal. Apabila jaraknya hanya 1 cm, maka kita namakan ptosis. Apabila jaraknya lebih dari 4 mm, maka kita sebut dengan exophthalmos ya, melotot dia, karena bagian atas skleranya tidak terlihat dengan jelas. Nah, itu adalah dengan menentukan batas margin antara jatuhnya cahaya dengan margo palpebra. Kemudian kita menilai juga apakah pada bulu mata terutama terjadi abnormalitas. Nah, ini penting pada kita untuk menggunakan lup, karena kita melihat benda kecil, jadi kita harus menggunakan kaca pembesar dalam menilai struktur tersebut. Jadi kita ambil lup, kemudian kita sinari ya, kita sinari. Nah, kemudian kita lihat ya, apa yang harus kita lihat? Apakah ada tanda-tanda blefaritis, misalnya terdapat krusta, atau terdapat cholerae sign, atau sleeve ya, atau ulcer pada margo palpebra. Kita juga dapat menilai apakah kelopak mata itu terputar keluar ektropion atau terputar ke dalam entropion. Jadi penting kita menggunakan kaca pembesar. Setelah itu kita akan memeriksa struktur konjungtiva. Tetap kita menggunakan kaca pembesar. Kita lihat apakah ada injeksi pada konjungtiva atau tidak, atau ada benda asing ya, kita bisa menggunakan ini untuk melihat. Nah, konjungtiva selain kita ketahui ada konjungtiva tarsal, yaitu yang ada di balik kelopak mata, dan ini sering kejadian benda asing pada konjungtiva tarsal yang tidak dievakuasi sehingga memberikan sensasi benda asing. Bagaimana cara kita melakukan eversi kelopak mata yang baik dan benar secara lega aktis tanpa mengganggu bulu mata, sehingga bulu mata pasien tidak copot ya. Perhatikan, yang pasien
pertama diminta untuk melihat ke bawah, ya. Kemudian dengan jari telunjuk dan jari jempol pasien ke bawah, kita memuntir ke atas, ya. Jadi gerakannya akan seperti ini. Kita puntir. Jadi pasien lihat ke bawah, kita tidak mengambil bulu mata, jadi hanya kelopak. Kita ambil begini, tarik sedikit, kita putar. Nah, jadi kita lihat, kita bisa langsung menyanyikan dan menilai apakah terhadap kelainan adanya papil atau folikel atau benda asing pada konjungtiva tarsal superior. Kemudian pasien diminta untuk mengedip dan dia akan tertutup dengan sendirinya. Itulah cara eversi kelopak mata yang baik dan benar. Dan berikutnya kita akan melihat sistem dari sekresi air mata, yaitu salah satunya adalah melihat punctum canaliculi, ya. Jadi kita kalau ada pasien yang keluhan berair terus-menerus, kita kemungkinan ada tersumbat di saluran sekresinya, ductus nasolacrimal. Kita harus periksa aparatus lacrimalnya, apakah salurannya terbuka namanya atau tidak. Kita harus menggunakan loop. Kemudian kita lihat di sisi yang paling medial, kita lihat di situ apakah punctumnya terbuka atau tidak. Ya, kalau perlu kita buka. Kita di sini kita lihat ada punctum inferior, ya. Kemudian lihat ke bawah, dan di situ ada punctum superior. Nah, di situlah kita lihat ada sumbatan atau tidak untuk menentukan adanya gangguan pada sistem sekresi dari ekskresi dari air mata. Kita akan memeriksa kelenjar getah bening preaurikuler. Penting pada kasus-kasus di mana kita mencurigai adanya konjungtivitis viral misalnya, atau pada konjungtivitis bakteri yang jenis gonore, itu kita bisa dapatkan pembesaran KGB pada preaurikuler. Jadi pasien bisa maju ke depan, kemudian kita raba daerah sini, terperiksa ada nggak pembesaran kelenjar getah bening, ya. Juga pada keadaan tumor-tumor tertentu metastasis pada tumor kelopak, kita juga bisa menentukan adanya tidaknya metastasis pada limfonodusnya. Baiklah, demikianlah pemeriksaan tutorial singkat bagaimana kita melakukan pemeriksaan oftalmologi, ya, yang kita lakukan tadi. Ini merupakan video pembelajaran yang dapat kalian pelajari. Apabila terdapat hal-hal yang masih kurang dimengerti, kalian dapat bertanya atau memperdalamnya, terutama nanti di bagian klinis. Atau banyak sekali sekarang media-media pembelajaran yang bisa kalian lihat, baik itu di YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Jadi di situ kamu bisa belajar juga lebih baik, lebih banyak, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik kembali. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.